Rismon Sianipar ini tidak lulus dan yang punya kewajiban untuk membayar beasiswa yang dia pakai dari Jepang. Kan itu beasiswa dari Jepang. Kan orang kalau nggak lulus seperti Belanda, Ya. itu harus mengembalikan beasiswa. Biasa tanda tangan kontrak tuh ada, Singapura juga begitu. Nah, dia nampaknya tidak lulus dan akhirnya mau nggak mau kembalikan uang. Nah, parahnya bukan uang yang dia kembalikan, tapi adalah surat kematian Rismon Sianipar. Waduh, ini kan jahat nih. Penipuan, ya, ini penipuan. Menipu pemerintah. Ya, jadi dia bikin malu kita lagi ini, aduh. Dan ini konfirmasi dari pihak Yamaguchi juga, ada korespondensi dengan teman-teman UGM, dipastikan Rismon Sianipar tidak pernah Yamaguchi mengeluarkan ijazah. Dan ijazah yang diperlihatkan Rismon adalah ijazah yang tidak seperti bagaimana layaknya ijazah Jepang, spesial ijazah Yamaguchi. Karena dia seperti kertas HVS dan redaksinya juga huruf kanjinya berbeda sekali. Rektor yang tanda tangan itu seharusnya rektor yang sudah tidak lagi menjadi rektor karena di tahunnya Rismon itu semua ada data-data itu, Bu. Fakta yang paling mengejutkan adalah itu tadi, bahwa Rismon tidak pernah keluar namanya di dikti sebagai pemilik SK lama penyetaraan. Lulusan Yamaguchi tahun 98, Pak Cece Sumantri, Profesor IPB, ada SK penyetaraannya. Gibran Raka Buming Raka, ada SK penyetaraannya. Kan kita bisa lihat di dikti itu, di Kemendistek gitu kan, secara online. Kita tinggal tulis Rismon Hasihoran Sianipar, keluar namanya. Nggak ada. Halo guys, apa jadinya jika seorang pakar yang sering bicara soal hukum dan kebenaran justru menyimpan rahasia gelap di balik gelarnya? Hari ini kita akan membedah sebuah temuan mengejutkan tentang sosok Rismon Sianipar, bukan soal pendapatnya tapi soal integritas akademisinya yang diduga penuh rekayasa. Mulai dari ijazah Jepang yang mencurigakan hingga laporan kematian palsu demi menghindari hutang beasiswa. Mari kita bedah faktanya ya. Kita tahu beasiswa luar negeri itu bukan uang kaget, ada kontraknya di Jepang, Singapura atau Belanda. Kalau Anda gagal lulus, uang harus kembali ke negara. Tapi apa yang dilakukan Rismon Sianipar? Muncul dugaan kuat bahwa demi menghindari kewajiban mengembalikan uang beasiswa tersebut, ia diduga menggunakan modus yang sangat-sangat ekstrim ya, memalsukan diri, surat kematian. Ini bukan lagi sekedar masalah akademik, ini sudah masuk ranah pidana, penipuan terhadap pemerintah. Lalu bagaimana dengan gelarnya yang mentereng itu? Mari kita kupas ya. Pihak Yamaguchi University kabarnya sudah memberikan konfirmasi melalui korespondensi dengan rekan-rekan di UGM ya. Hasilnya nama Rismon tidak pernah tercatat mengeluarkan ijazah resmi. Coba perhatikan bukti fisik ijazah yang pernah dia perlihatkan ya. Pertama, kertasnya mirip HVS, sangat tidak layak untuk standar university bergengsi di Jepang ya. Kedua, ada tipu kanji, redaksi huruf kanjinya salah total, tidak sesuai standar administrasi Jepang. Dan yang paling fatal adalah tanda tangan kedaluarsa. Rektor yang menandatangani ijazah itu ternyata sudah tidak menjabat lagi di tahun kelulusan yang diklaim Rismon. Bagaimana mungkin seorang